Oke, bisa dilanjut ya. Aman ya? Itu yang section 2 ya. Yang section 3 kita mau mengklasifikasikan saja ya. Nah, mengklasifikasikan itu gimana? Ini kan kalian back aja ya, bebas ini mau di back semuanya kalian. Nah, di sini tuh ada kolom apa icon-icon gitu ya. Ada icon table. Kalau diklik nanti ada table training sample manager kita. Terus di sini ini untuk delete, ini sesuatu yang dihindari kalau bisa. Nanti kalau nggak disimpan ini bisa hilang data-data yang kita udah digit. Lalu ini ada yang digitasi ya, teman-teman yang ambil Kevin tahu ya. Kalau mengdigitasi spin on digitation kita pakainya yang ini untuk mengklasifikasi. Nah di sini juga ada opsi banyak, ada polygon, ada persegi sama lingkaran. Nah kita pakai yang polygon aja, gitu. Dari sini masih ada yang dibingungin untuk interface-nya ini, aman ya? Oke, mungkin aku mulai contohkan aja. Kita ganti dulu ke bloknya jadi halau biar kelihatan. Nah, untuk teman-teman ya, untuk mendigitasinya di dalam bloknya ya, jangan di luarnya. Nanti sama aja nggak sia-sia gitu. Nah, contohnya aja kita mulai digit ya. Kita digit bagian salah satu atap rumah di sini ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu juga ya cara digitnya, tinggal diklik-klik saja. 2, 3. Nah, kalau yang udah terakhir tuh klik 2 kali. Sama kayak spin on digitation. Kayak gini. Sama kayak yang join kemarin, yang digitasi. Jadi kalian bisa digit-digit sekreativitas kalian gitu. Digit-digit aja. Gitu. Nah, aku kasih contoh berapa ya? 5 dulu ya. Ini baru 3. Nah, aku udah digit 5 ya contohnya. Ada yang belum bisa untuk digit? Udah paham ya ngedigitnya? Nah, kalau udah digit salah satu atau 5 digit, aku kan ini ada 5 ya, 5 kali digit. Nah, kalian bisa cek informasinya dari mana ya? Hilang. Hilang. Nah, classification-nya taruh sini aja, hilang. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman ini jangan diklik ya, nanti hilang semua yang kita digit. Clear, namanya clear ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini tuh ada ID-nya, ada nama kelasnya, ada nilai dan ada warnanya. Nah, di sini sebenarnya ini mendeskripsikan apa yang kalian kita digit gitu. Contohnya ini yang kelas 1 itu warnanya yang biru, berarti aku digit yang 1 itu yang ini. Atau mungkin kalau teman-teman bingung, ini poligon yang mana? Misalkan nih, contoh ya, aku contohkan digitnya salah gitu, ini yang segitiga gitu. Pengen kalian hapus itu tinggal ganti kursornya ini ke select training sample. Nah, lalu pilih ini. Nah, bisa dipilih kan beberapa poligon ini. Misalkan ini yang aku pilih itu yang pengen aku hapus. Nah, ini tinggal buka ininya. Nah, di sini ada yang udah dibirukan gitu. Jadi kalau misalkan select satu item, nah bakal beda kelas gitu loh. 5, 4, 3, 1. Sebagai contoh ini yang 6 yang aku salah nih, kita hapus. Cara hapusnya gimana? Cara hapusnya ini, tinggal select the training sample. Nah, hilang. Gitu. Untuk hapus satunya aja. Kalau hapus semua, yang ini, yang tadi ya. Nah, gitu. Dan kalian bakal nangis. Oke, mungkin itu ya untuk yang aku jelasin yang bagian icon-icon ini ya. Oh, masih ada 2 lagi. Bentar ya. Aku kasih contoh deh. Contohnya yang aku udah digit selama beberapa jam. Jadi, oh ya, kalau misalkan kalian mau nge-save itu tinggal ini ya. Nah, di save itu nanti di sini ada save training example. Tapi aku mau manggil dulu data ya. Aku mau manggil data. Misalkan kalian mau apa ya? Kalian udah selesai ataupun mau lanjut nanti panggil aja datanya. Ini load. Nah, pilih data yang kalian simpan gitu, contohnya mana ya?
nyicil digit nggak apa-apa sih, boleh aja yang pemukiman. Bisa. Ini masih wajib. Iya ya. Bukan mesin tani berarti human lab-nya. Kok nggak bisa? Nih, udah di. Aja. Aku aja. Ya. Ini udah nyakin ini aku harus satu. Ya kan? Aku nyakin nggak sih? Ini apa ya? Aku ada yang nggak tahan, pokoknya jalan. Halaman ini. Pencet clear. Pencet. Oh. Oh, Aku hilangnya permintaan. Aku hilangnya malamnya. Jadi kata Hindu kan, kata Hindu. Gak ramah Hindu ini.
yang benar. Rumahnya aja gak sih? Rumahnya aja. Ini Jalan di jalan mobilnya di jalan kita tahu. Mas Faris jalan dimaksud pemukiman nggak mas? Jalan dimaksud pemukiman. Berarti ini rumahnya aja. rumahnya aja. Satu-satu nih mas. Kan mesin learning ya mas. Satu. Oke, mohon maaf ya, ternyata nggak nemu filenya. Jadi aku kasih contoh aja. Jadi misalkan kalian udah digit ya, misal ini digitnya aku udah digit bang rumah pemukiman, terus sawah sama campuran gitu ya. Contoh. Nah di sini kan masih satu kelas ya di dalam ini. Nah masih beracak gini. Nah nanti kalian tuh digitnya satu kelas itu sampai 50 sampel. Jadi pemukimannya 50, sawahnya 50, kebun campurannya 50. Gitu. Ini kan aku contoh aja ya. Jadi misalkan nih kalian udah 50 contoh katakanlah ya, 50, nanti kalian di merge jadi satu. Nah, merge jadi satu gimana? Caranya tinggal di drag aja. Saya di cek ya. Di drag aja dari yang kelasnya, mungkin yang aku kebun campuran deh. Ini kan kebun campuran ada 2 nih. Nah, 3-nya ada di atas. Ini bisa di drag. Nah bisa ditekan gini, 3 ini ya, dipilih. Nah, baru bisa di merge pakai yang ini, icon ini, merge range sample. Gitu. Dan kalian juga bisa memisahinnya juga unmerge juga di sini. Gitu. Nah, ini di merge. Nah, tadi kan misalkan 50 ya. Sebelum kalian di merge itu di screenshot dulu. Itu sebagai bukti ACC data kalian gitu. Jadi dilihatnya dari asisten bakal lihat dari ID-nya. Jadi kalian ID-nya itu sampai 50 itu yang pemukiman contoh. Terus 51 sampai ke 100 itu sawah. Terus 101 sampai 150 itu sisanya kebun campuran. Dan itu pun kalau misalkan kalian nggak lepas ataupun misalkan nih kebun campuran 154 gitu, mungkin kalian ada yang hapus gitu, ada yang kehapus gitu, ada yang terhapus apa yang namanya itu poligonnya gitu. Jadi minimalnya 50 ya untuk setiap kelasnya. Jadi ini aku contohkan lagi di merge gini. Nah kalau udah di merge tinggal di rename aja. Di sini contohnya aku rename kebun campuran. Terus ini juga misalkan ya berapa tadi ya? Nah kayaknya yang atas ini susah untuk digabungin. Jadi gimana ya? Harusnya bisa sih. Perhatian. Nah, ini kan nggak bisa teman-teman nge-merge ya. Tinggal dipindahkan aja kalau gitu. Ini yang kebun campuran ini kita pindahkan dulu ke atas pol. Nah, baru ini di merge gini. Lanjutin yang merge. Kok nggak bisa Gitu ya. Kalau nggak bisa, diklik dulu. Ini, klik dulu satu poligon. Nah, bisa dinaik turunkan. Gitu. Jadi ini contoh tadi ada berapa kelas ya yang sisanya tuh kebunnya tuh 10, 9, 8, 7. Nah ini digabung aja, ganti nama ke sawah gitu. Sawah irigasi.
misalnya ini pemukiman gitu kalau terjadi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Udah tahu kan berapa samplingnya? Sampai 50. Ada yang mau ditanyain nggak untuk samplingnya gimana? Kalau misalnya digit lagi nih baru udah di merge misalnya, tapi kurang 1 digit lagi bisa langsung di merge apa Bisa. HPL? Misalkan gini, misalkan in case kalian pengen nambah lagi gitu, nambah kelasnya. Jadi ya tinggal di apa namanya teh, di draw polygon kayak tadi ya. Terus misalkan ini kita digit sawah gini ya, sawah irigasi. Nah, kalau mau masukin lagi, itu kalian sama kayak tadi, tinggal dipindahkan dulu ya biar bisa di ini. Nah, jadikan 1 gitu, times lagi. Oh ya. Nah, sama kan warnanya juga warna biru. Oke. Untuk warnanya juga warna biru gitu. Itu ada yang mau ditanyakan lagi untuk kita sih, oke? Bilang. Misal kalau misalnya pencampuran itu kan misalnya luas ya mas, jadi jawabnya luas. Nah itu kalau misalnya nggak 50 luas gimana? Jadi lebih mementingkan luasnya besarnya daripada kuantitasnya. Oke, karena kita ini kan melatih ya, melatih mesin ya. Jadi mau nggak mau kita mau samplingnya itu lebih banyak lebih bagus gitu. Nah, dari asisten kami sarankan 50 itu udah paling optimal gitu. Jadi kalian digitnya tetap 50 untuk yang kebun campuran gitu. Contohnya ya kalian nggak perlu apa ya besar-besar, kecil-kecil ini nggak apa-apa gitu. Ini nggak masuk kebun campuran gitu. Kebun campuran. Berarti nggak perlu mencakup semua kebun campuran, yang penting Yang penting sampling 50 aja gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Gimana kita stop editing? Kalau stop editing, ini kan hasilnya masih ngedit ya, masih ngedigit ya. Kalau mau melepaskan si kekeran ini, silang ini, tinggal dipindahin aja ke sini. Udah, atau digeser gini udah. Tinggal biasa aja, mau di ini bisa di sini, mau digeser atau mau diklik bagian ini gitu. Gimana? Image classification kurang. Oh, ini masih nggak bisa diakses. Itu tadi udah aku bilang customize ke extension ya. Ada di buku Anda ada. Di centang bagian HTML juga. Belum bisa. Belum ke warna gini. Kita tahu ini ada 50 gimana nih? Di infonya kan ada apa aja sih? Mana tuh? Kan saat ini. Oke, perhatian, sembari kalian digit dan aku mau contohin untuk nge-save-nya ya. Ini yang paling krusial. Kalau mau nge-save hasil digitasi kalian itu caranya tinggal klik yang ini, create snapshot file. Nah, terus simpen ya sama kayak biasa. Nama contohnya ini sampling ya, sampling contoh sampling. Tinggal di save aja. Nah, mungkin teman-teman ada yang enggak kasusnya kayak gini, contoh ya. Aku contohin simpannya di sini. Harusnya bisa kan? Nah, mungkin kayak gini kan? Apakah semua seperti ini? Kalau mau nge-save? Belum coba. Nih, di save ini dulu yang di sini. Save-nya di sini. Diklik ini, terus kasih nama. Terus kalian simpan di mana dulu deh. Apakah output ada kayak gini pemberitahuan Windows seperti ini? Ya. Kayak gitu kan? Nah, itu karena kalian nyimpennya terlalu dalam, terlalu apa ya? Ya busuk-busuk lah istilahnya. Nah,
Jadi khusus yang untuk nyimpan digitasi kalian itu simpannya itu di bagian dokumen. Kalau dokumen pasti bisa. Di desktop terus dokumen, terus kasih nama ya contoh gitu. Di save harusnya udah bisa. Masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Namanya Contoh itu kayak gitu. sama kayak gitu. Contoh. Jadi gagal. Gagal. Simpannya di apa namanya? Di C atau E atau namanya kalau misalkan gitu. Kok itu M? Itu nggak ke Nah ini kalau ini aku bisa soalnya. Coba apa ya yang kurangnya? Gimana? Kalau ini tuh lebih ke polygon kalau nggak salah ya. Nanti ke save file, bukan ke signature file. Yang sedangkan yang kita inginkan tuh signature, gitu. Itu gagal. Iya. Gagal. Di C bagian ya yang agak dokumen sih biasanya nggak bisa kok. Nggak bisa. Kalau nggak dari nama juga sih, nama jangan ada spasi terus. Nah, jangan ada spasi. Oh, bentar. Jangan ada spasi terus. Kalau untuk penangkapan harusnya di dokumen. Nggak bisa lagi kalau saya di dokumen. Ini udah belum? Atau nggak kalian jangan apa ya? Busuk-busuk gitu loh, jangan busuk-busuk filenya. Bisa. Bisa kan? Nah, dan jangan di spasi. Kalau mau spasi pakaiannya underscore. Oh iya, tapi aku tadi pakai spasi. Oh, nggak bisa. bukan, maksudnya aku nggak bisa seperti Farid berarti kalau nggak valid tuh nggak ada tulisannya berarti ya langsung ke save gitu. Jangan save. Mas Farid itu tapi kalau di dia beneran nggak bisa ya. Kalau di dia beneran nggak bakal bisa loh. Ya sudah aku kenapa tak jatuh itu yang Contoh, contoh. emang pakai tombol banget Tadi jangan spasi. Dah gitu aja. Gimana tadi? Mas mau tanya, misal kita udah save, terus kita mau digit ulang lagi gimana? Nge-save dikit ulang lagi. Iya, lanjut aja. ini udah bisa kok nggak ada apa-apa. Nah, sebenarnya aku juga masih bingung ya. Kalau misalkan ternyata kalau kalian meninggalkan hard disk terus masuk lagi itu apakah tersimpan atau enggak gitu. Sebenarnya ya. Soalnya aku tadi mencari-cari itu nggak nemu gitu. Sejujurnya ya. Jadi aku harapkan kalian digitnya satu kali di situ gitu. One day finish gitu. Gitu. Waduh, gak tak mati teh. Bisa satu hari. 2 jam. Paling lama. Bisa sih, bisa teh. Ya udah.
sebenarnya bisa disimpan ya, disimpan tapi dalam bentuk SHP gini. Contohnya gini, apa ya gimana ya? Jadi misalkan kalian mau save itu bisa. Jadi ini gini ya, contoh kayak gini. Nah, tinggal di save ini. Yang tadi Aldo bilang ya, itu bisa. Nah, tapi ini tuh udah apa ya? Tipenya tuh save file gitu, belum. Tapi bisa aja dipanggil. Nah, yang nanti dipakai yang ini itu waktu, nah ini udah masuk ke step berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau save ternyata bisa. Caranya gini, caranya di save biasa gitu. Oke, kasih nama ya, kasih nama tes gitu ya. Terus misalkan ini kan masih kosong ya, kalau misalkan kalian buka ArcGIS lagi, nah tinggal panggil aja, terus pilih yang ke sini. Nah, gitu bisa dilanjutin. Nah, ini ternyata ini step berikutnya, step yang session berikutnya gitu. Jadi kalau kalian mau digit ini ternyata bisa, nggak perlu finish. Oke. Ada yang masih dibingungin session ini? Sebelum lanjut ke session berikutnya yang keempat, 1, 2, 3, 4, 4. Berarti nanti nambahnya datanya ke save file ya. Kalau misalkan sudah aman, lanjut ke session berikutnya ya. Kita mau geoprocessing hasil digitasi ini, contoh ya. Ini masih kasaran juga, cuma sampelnya cuma beberapa, cuma 6, 3 sama 2. Jadi kayak tadi itu disimpan bagian ini, cat architecture file. Jadi kalau kalian benar-benar udah finish itu save-nya ke sini, nanti dalam bentuk ini apa namanya notes ya. Nah, ini notes kayak gini. Nah, aku kasih contoh ya. Jadi nanti kalau misalkan udah buat, udah disimpannya yang gini ya, apa namanya, ke dokumen ya nanti. Kalau misalkan di luar dokumen atau nama pun penamaan formatnya kurang tepat, sistemnya nggak bisa baca atau nggak bisa di save gitu. Nah, jadi lanjut ke klasifikasi. Nah, ini kita cari sudah ada di sini classification sini ya, atau kalau misalnya bingung ini sini. Nah, kita pilih yang maximum likelihood classification, tinggal diklik. Nah, di sini ada inputnya tuh sebenarnya udah ada di sini ya, ada citra kayak hijau, nggak usah diapa-apain. Nah, yang di inputnya yang paling bawah ini, nah yang input ini signature file. Nah, kita pilih yang di dokumennya tadi. Nah, yang contoh aja ini namanya sampling effort, ini copy sendiri, contoh aja. Terus nanti sebelum di oke, ini jangan di oke langsung ya. Kita cek apa ya, bukan dicek nih. Kalau kalian cek di buku panduan juga ada sih stepnya di environment, klik environment. Terus kita ubah dikit processing extendnya nanti ya, untuk extendnya tuh same as layer desa layer hijau. Maksudnya kita menyamakan apa ya, bukan menyamakan. Outputnya tuh nanti hanya sebatas batas desanya itu layer hijau di sini. Terus di bagian bawahnya cari lagi di bagian raster analisisnya, terus kita ke bawah. Nah, bagian marksnya juga diganti ke batas desa kayak hijau gitu. Kalau udah semua di setting seperti ini di environment settings, tinggal di oke saja. Contoh ya, ini di oke. Terus jangan lupa juga namanya diganti. Ini kasih contoh kayak teks partikum. Terus kalau udah dikasih nama, tinggal di oke. Pas habis raster analisis tadi apa mas? Bagian maksnya itu di same as desa kayak hijau. Ada kok di buku panduan, tinggal di itu kan namanya beda sih, cuma nama filenya beda, cuman polanya sama. Nah, ini contohnya yang sudah apa ya? Jadi hanya sebatas ini ya, batas desa. Jadi nggak sampai kebablasan sampai semua citra dibuat apa namanya raster gitu. Nah, di sini ada 3 warna ya, kita juga punya samping 3
Oh nggak ada ya? tiga klasifikasi lahan gitu. Satunya tuh Klasifikasi. pemukiman, terus sawah sama kebun campuran. Ini tampilan seperti ini. Ya, nanti kalian nggak perlu kaget ya kalau misalkan beda warna atau gimana. Itu ya cuma simbol logiknya aja. Nah kalau sudah seperti ini, bisa lanjut ya ke mulai ke ganti ke raster. Ini tuh tipenya masih raster, jadi kita mau mempoligonkan gitu. Oh, ada poligon. Raster ke poligon. Ini semua itu. Ke poligon, klik saja, lalu nah tinggal di ganti namanya raster to poligon. Ini tinggal di oke aja, ubah dulu formatnya jadi poligon. Kalau udah, nanti kita cek di bagian, nah ini setiap komputer kayaknya bakalan renderingnya lama kalau misalkan kalian lihat kayak begini. Berat banget. Kita kurangin. Terus bentar lah, nggak kelihatan. Terus kita itu dalam kalau misalkan kita cek table atributnya ini ada banyak banget apa namanya objeknya 1 sampai 100 berapa tuh 134.000 yang teramati, dan ini pun ada record-nya ya, ada 52 sama 102 yang nggak nemu. Ini apa artinya apa? Itu record tuh nanti kelas yang kita pilih gitu. Kalau satu tuh kalau nggak salah tadi itu pemukiman, terus 52 tuh sawah, 100-nya itu kebun campuran. Nah ini kita daripada banyak gini 100 ribuan gini, kita jadikan 3 kelas saja. Nah caranya itu dicari ini di solve. Right. Di solve. Batamnya di mana? Ini input fiturnya kita ini yang kelas satu poligon verticum ini filenya ke dissolve. Nah, kita centangin. Nah ini yang perlu ditekanin, jangan sampai salah centang ya. Nah dicentang tuh yang deadcode. Harusnya di buku panduan juga ada dicentang deadcode. Kalau udah di OK, enggak ya, udah. Tunggu mendissolve. Nah, bedanya di mana? Ini sama ya kalau dari tampilan gambar ini. Bedanya itu di bagian atributnya. Nah, ringkes cuma 3. Nah, 3-nya itu di sini kalau udah seperti ini tinggal diganti nama aja kalau misalkan bingung ya. Ditambahin aja add field apa ya namanya ya. Perumahan. Ini terus tipenya kita ganti ke teks saja karena kita cuma menamainya aja, menandai aja. Terus tinggal ditambahin aja ya nanti ini apa, ini sawah, ini pemukiman, sawah dan kebun campuran. Terus sama luasan lahannya ya. Nanti kalian tambahin juga add field luasnya dalam bentuk hektar ini terus type-nya kita ganti ke
Float atau double ya? Float. Ya, float. Pakai by float ya. Kalau udah, di oke aja. Nah, terus ini nanti tinggal di calculate geometri. Yes. Nah, pilih bagian areanya, tinggal disesuaikan ke hektar. Nah, ketemulah nilainya luas segini, gitu. Dan ini tinggal dikasih diedit aja sih. Editor, start editing, oke. Terus atribut table kasih nama. Bukan dari sini. Dari sini. Diedit, start editing. Lalu atribut table, nah, bisa diedit. Pemukiman, sawah, irigasi, satu lagi kebun campuran. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai step sini? Ini kayaknya aku jelasin sangat banyak tadi. Di soft, raster, polygon, atribut. Oke, sampai sini ada yang dibingungin? Karena ini mungkin nggak kebayang juga ya, karena kalian nggak ngelakuin ya. Oh iya, nanti ini tuh dipakai ya, yang di penyajian layoutingnya tuh pakainya yang sudah di dissolve. Nah ini kan masih apa ya namanya, satu warna. Ini tinggal di apa ya namanya, dipecahin gitu loh, jadi 3 kelas kayak tadi. Caranya buka di properties ya, terus pilih simbologis, terus ya kayak gini lah, git code, pilih yang git code, terus add all value. Nah ketemu di apply, itu baru berubah warna. Nah ini mungkin ini lebih kebayang ya daripada tadi kayak flat banget itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjut sesi berapa ini? Ke 9 nanti. Oke. Ini. Inputnya nggak usah, karena ini udah ada di sini. Kalau kalian nambahin juga boleh aja sih gini. Nah ini udah double. Atau mau 3 lagi nih. Kalau mau sekarang TP gitu. Ya udah, kalau nggak mau ya dihapus aja, disilang-silang gini. Gitu. Jadi yang nanti itu signature file-nya itu yang dari apa namanya, dokumennya itu pilihnya. Oke, kalau sudah cukup terjawab. Ada lagi? Gimana Farah? Makanya pas digitasi, misalkan sawahnya tuh luas gitu, tapi kita digitasinya tuh harus semuanya seluas itu pinggir-pinggirnya atau bisa dipotong? Oh, oke. Kalau semisalkan ini contohnya mana? Digit ya. Kalau digit itu kayak gimana? Kayak gini nih, aku digitnya juga begini aja sih. Bisa dipotong-potong juga. Yang banyak. Atau mau seluas ini juga gak apa-apa sih kalau rendernya keluar ke sini. Gitu. Ada lagi yang bingung tentang ini? Oke. Udah. Add file yang enggak ada di situ. Kita tambahkan. Maksudnya Gavin ada ya, kayak gitu di geometri calculate. Oke, ada yang masih dibingungin tentang digitasinya atau stepnya, atau ada yang ini atau di likelihood-nya?
Masih aman ya? Terus ini yang terakhir nih, step terakhir, karena apa ya? Mungkin yang acara kemarin ya, acara MS, kayaknya penyajian peta tuh sangat beragam ya, bervariasi tergantung seperti kalian. Jadi kita rencananya mau disatukan gitu, diseragamkan gitu untuk simbolisasinya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bakal sadar kalau misalkan di download GitHub itu ada 2 file. Salah satu untuk Citra Kairejo, satunya itu yang apa ya itu namanya? Yang satunya itu. Nah, yang satunya itu coba diekstrak dulu ya. Itu maksudnya itu buat apa? Buat menyelaraskan simbologisnya. Jadi nanti kalau di itu udah ada ya. Nah, di sini tuh ada template-nya sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang belum ada yang ini gitu. Danau, Empang atau sebagainya. Mungkin adanya teman-teman baru di sini di S-nya. Nah, ini udah ada di aku udah ada. Nah, caranya kita yang udah di-download ya, itu diekstrak dulu ya, teman-teman. Diekstraknya ke bagian C program, ArcGIS yang mana ya? Contohnya itu C program. Bagian ini, ArcGIS ini, nah, desktop, ke bagian style. Coba teman-teman di ini dulu, diekstraknya ke bagian style. Nih, simbologi juknis, penggambaran dan penyajian sama peta desanya ke sini, ke bagian ini. Coba diekstrak dulu. Pakai dulu ke bagian ke dalam styles ini. Dari C, terus program files 86, ini S86, terus ke ArcGIS, desktop, terus pilih yang styles. Sini ada yang kendala? Oh, kesini. Simbol lagi terus. Oh. Udah banyak kan? Nah, tapi ini. Ditaruh, dipindahin. Masih susah. Ada kendala? Kalau ada kendala tinggal angkat tangan ya. Gimana? Ya, style aja. Di drop style-nya aja. Nanti bakal ini di bagian foto style itu ada ini 2 folder baru, simbologi sama style peta. Itu dipindahin atau emang ada Di otomatis? ekstrak kalau misalkan belum pindah ke sini, di ekstrak ke sini. Ini mana ya? Kan kita download ya, terus kalian masih dalam bentuk zip ya, terus di ekstrak ini, ekstrak all. Nah, kalian terus ke bagian C, terus ke 86X, terus ArcGIS, desktop dan style. Oh, iya. Itu kalau udah bisa gini, select folder, nah, jangan diekstrak gitu. Oke. Nanti outputnya ke sini gitu. Nanti bakal ada 2 folder ini. Satu. Oh, satu apa 2 nih? 2. Ini dibuka dulu. Di dalam foldernya ada 2. Nah, folder 2 itu. Masih ada kendala? Kalau udah selesai? Aman ya? Kalau aku sekiranya udah aman, tinggal buka lagi ke ArcGIS, ke bagian ArcGIS lagi ya. Nah, bagian ArcGIS kalian pilih Customize lagi, terus pilih yang Style Manager.
Ini kalau misalkan kalian kelewatannya dicatat ya, soalnya kan di buku panduan nggak ada. Style Manager, diklik. Nah, terus kalian pilih style di sini atau di video atau di foto boleh sih. Kalau misalkan nggak mau dicatat di styles. Nah, di sini cari create new style. Pilih yang ini soalnya udah aku otak-atik ya. Harusnya kalau misalkan teman-teman itu pilih aja kayak manual lagi dokumen, artis, terus udah dokumen produksi, files, artis, desktop. Nah, terus ke style, terus pilih yang ini, style peta desa, terus pilih yang ini. Ini di foto aja kalau misalnya bingung, di foto atau video. Yang ini, terus di save. Nah, karena aku udah di apply jadi ya ada notifikasi gitu. Kalau belum sih langsung bakalan oke gitu, nggak ada notifikasi kayak gini. Di yes aja. Nah, terus di set as default list ini. Karena aku udah gini sih udah aku setting gitu. Kalau teman-teman mesti ini belum di desa, masih bisa di ini. Masih bisa di set as default list. Nah, ini pasti nggak. Kalau udah set as default list, tinggal di OK. Oke, ini kayaknya udah dipakai, pernah pakai berarti. Nah, kalau udah pakai berarti bakal sama. Gitu, yang di OK aja. Nah, coba kalian cek sekarang yang bagian simbolis apakah ada perubahan, apakah ada ini. Nah, referensinya di OK aja coba ini. Langsung pencet warna. Style reference di OK aja, langsung di OK. Atau create, kayaknya yang add deh. Coba, kalau misalkan yang create kayaknya coba yang add style. Oh keliru, maaf. Kayak yang beneran add style. Yang ini. Sudah ada, tetap ada. Oh ya udah, kalau misalkan gitu aman-aman aja ya. Kita dari ini dulu. Oke, udah ada nemu ininya apa? Simbolisnya udah ada. Ya. Masukin mana? Simbol. Oh ini nih. Itu aja.
digit satu kan pengiriman, tapi kok bentukannya malah jadi hijau gini ya. Satu doang. Aku cuma satu doang, apa emang gara-gara satu jadi kayak gini? Desa Kairejonya mana? Oh, skalamu terlalu besar itu. 1:1. Coba di zoom out. Gak bisa apa? Hah? Coba di zoom as layar dulu. Zoom ke layar. Oh iya. Oke. Oke. Kemarin mana ya mas? Dia punya apa ya? Sekarang bener. Parah sih tadi. Ingat, aku udah ingat. Aku ingat rasanya. Screenshotnya itu kan kita harus screenshot yang totalnya 150 dong. Belum yang di merge. Dan nanti kalau dikira kita nggak bikin 50 gimana? Berarti totalnya 150. Aku yang sama asal ya. Mas Farid, nanti itu yang di udah inget. Nanti itu yang di screenshot tuh berarti ya totalnya 150 atau yang udah di merge aja. Itu kayak gitu bisa digedein nggak sih? Nomor akhir gak sih? Iya, bisa digedein. Coba coba. Nomor akhir gak sih harusnya? Tapi Kan nanti ada ini ya, sampai satu ya. di ini nggak itu terlalu gede. Kenapa maksudnya gitu? Kan ada ID-nya harusnya kalau udah 50 kita berarti digitnya benar. Oh kalau ini emang ini tapi kan ini disuruh tulis semua. Ya udah. Karena nanti aku minta videonya. Ya kan tapi itu sepotong-potong. Bukan dipotong-potong. Lancar. Maksudnya nggak ada yang habitat kayak beneran gitu.
Sawahku udah ketemu lagi nih. Ini Ini sawah nih. sebaris-sebaris aja. Sampai sini ada yang nanyakan? Apa ada aman? Untuk terakhir ya, sesi terakhir ACC data. Untuk ACC datanya itu baru masih itu ngelek. Di sini nggak benar soalnya. Itu kalian screenshot ya, screenshot yang kalian digit itu, misalkan sawah nih atau pemukiman itu 50-nya gitu, 50. Jadi bisa di drag sih harusnya. Jadi yang sampel manager itu bisa di drag ke bawah, sepentok-pentoknya itu dilihatkan gitu. Sama dilihatin citranya gitu. Gitu. Jadi kan citranya kan ada yang digitasikan. Nah, itu warnanya juga kelihatan sama 50 ini samplingnya gitu. Misalkan dari 1 sampai 50 itu sawah, terus 51 sampai 100 itu pemukiman, kebalik deh, kebalik. Terus misalnya itu kebun campuran tuh 101 sampai 150 kebun campuran. Terus nanti juga untuk ACC data yang kedua itu tabel atributnya. Nanti ada tadi ya di composition itu ada 3 ya. Setelah di dissolve itu 3 kelas itu pemukiman, sawah irigasi sama kebun campuran. Nah itu sama ditunjukin luasannya di hektar itu geometri kalkulator. Terus yang terakhir itu layouting peta. Untuk petanya itu contohnya kayak gini. Nah, untuk pewarnaannya itu kita seragamkan ya. Warnanya itu yang kebun campuran itu warna hijau apa ini? Ya. Apa nggak tahu? Pastel. Pokoknya pastel lah. Aku nggak tahu ya. Aku coba ini nggak ngerti semua variasi warna. Kuning sama gimana gini. Harusnya buka dulu arsisnya. Sekalian buka dulu. Terus untuk outline-nya nggak usah dipakai ya. Soalnya kalau kalian pakai itu bakal apa ya? Rendernya sangat-sangat detail. Misalkan contoh di sini nanti kan ada pinggiran outline gitu kan nggak apa ya? Banyak gitu nanti. Jadi dihilangin aja outline-nya. Jadi yang ada outline itu cuma di batas blok. Terus sisanya kayak gini. Nanti hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, dari itu. Nah. Contoh ya. Bukan ini. Nah. Satunya lagi berarti. Terus ya. Nah, ini itu bisa di video aja sih atau mau di foto aja. Ini itu yang tempat tinggal. Oke, tempat tinggal yang pemukiman ini. Terus ini dinolkan saja. Terus yang kedua itu ini nggak sama sih sama yang di apa? Yang kuning itu harusnya ini tegalannya, kita pakai yang ini ya. Pakai aja. Ini. Oke. Terus sama yang kebun campuran itu yang oh ya ini ya vegetasi lain ya gitu ya, udah ya, jangan sampai salah ya. Jadi pewarnaannya ini yang kebun campuran, terus ini yang sawah padang, terus satunya tempat tinggal ini tinggal di kecilan saja. Ini jadi tahu disamain ya nanti, disamain vegetasi ini, yang ini dan ini tiga itu. Oke,
Terus udah saya ceritanya 3 itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mau lihat pertanyaan belum? Layouting. Oh, ini. Oh ya, nanti ACC datanya agak beda ya. Nanti kan kami bakal kirimin kisi ya, kisi pembahasan. Nanti ada tambahan juga sih, tabel. Jadi ada screenshot tabel atribut sama kalian buat tabel. Tabelnya itu pemukiman, terus luasan sama nilai CP-nya. Nah, untuk nilai CP-nya itu kita samakan sama yang di apa ya? Di buku panduan itu yang 2012 Bapenas ya. Jadi kalau misalkan yang pemukiman itu satu, terus sawah itu yang kita pilih sawah irigasi 0,02 kalau nggak salah, sama yang sisanya itu kebun campuran nilainya kalau nggak salah 0,3 itu. Nanti kami bakal kirim kisi-kisinya ke drive kita upload itu. Untuk petanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada judulnya, ada orientasinya setiap pela insert, ada legenda, identitasnya kecil aja, nggak usah besar-besar. Terus skalanya juga jangan terlalu kecil yang insert, lebih dari 100 gitu. Terus apa lagi ya? Ya untuk penyampaian seperti ini, garis gridnya juga disesuaikan gitu. Oke, mungkin ada yang masih ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Oke. Tadi bilangnya dari Bapenas, yang dari Bapenda Bapenas ya itu, maaf. Bapenas nggak ada. Gak ada. Ada Tabel yang apa ya itu? Pusat Penelitian Tanah, Abdul Rahman, Kamali. Apa kayak apa? Oke, berarti nggak ada ya di Pondok ya? Jadi di foto aja nih, di foto aja nih. Nih. Foto aja. Ini Bapenas ya, Bapenas 2012. Nah, Mau tahu? Mau tahu? bisa di PPT ada sih, tapi tak ini foto aja. Buat apa? Bikin lagi. Udah di foto? Ada yang masih dibingungin atau masih kurang apa gitu? Bisa tanyakan dulu. Kami aku akhiri. Tanya yang ada di Adis. Yang mana? Yang ada RTP-nya, ada tulisan RTP. STP. Yang mana? Yang mana? Yang mana? File itu ada dua, jadi yang satu itu hasil dari raster full polygon, yang satu itu hasil dari dissolve. Ya, nanti kan pertamanya tahapannya setelah di itu yang atributnya 130
itu di dissolve. Nah yang di paketnya dissolve gitu. Yang tiga nanti bakal tinggal di tabel berikutnya cuma 3. Oke, ada lagi yang masih kurang atau masih mengganjal? Yang penting 50. Yo. Yo. Kalau udah aku selesaikan akhiri ya untuk sesi praktikumnya. Oh ya, untuk teksturnya sampai mana progres kalian? Dikatasnya udah berapa kali? Nah kan ini minggu depan udah acara aerodinamikas ya. Mana nggak mau itu 4-5 data itu BP, KL, bahan organik, permea dan tentunya itu tekstur pasir yang 5 tekstur itu sudah harus ada. Untuk tekstur sampai mana? Dikantasi sekitar 6 atau 7 kali mas. Oh udah 6 kali dikantasi. Udah netral? Atau masih belum? Berapa ada itu mas? Belum mas. Oke, jadi kami dari asisten ya. Untuk opsinya selambat-lambat mungkin Jumat udah masuk apa namanya tuh dispersal tuh namanya tuh. Oh boleh dimakai. Oke, jadi mungkin aku melengkapi informasi tentang tekstur ya. Jadi kan minggu depan itu kalian udah acara berapa? Nah, acara 6 itu kan aerodinamikas. Nah, di dalam mengolah data aerodinamikas dengan menggunakan homografis Meyer, kalian itu nanti membutuhkan beberapa data. Di antaranya ada tekstur, struktur udah kalian dapatkan di lapangan. Dari saya kalian sudah lengkapi juga di spreadsheet yang dikirim di grup besar. Terus nanti ada permeabilitas, sudah kalian olah, nanti mohon dilengkapi aja di grup besar. Sama yang terakhir kan nanti ada bahan organik, kalian sudah udah dapat. Nah ini kan posisinya kalian tinggal kurang tekstur aja. Nah ini sebenarnya ada saran dari kami ya, gimana pun caranya kan besok hari Senin semua data tadi kan harus sudah lengkap. Artinya selambat-lambatnya itu sebenarnya hari Minggu kalian harus sudah selesai ngoven dan nimbang. Itu pun kalau misalnya kalian mau lembur hari Sabtu sama Minggunya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau lembur, diusahakan dikantasi hari ini, besok dan juga Rabu dimaksimalkan agar hari Rabu itu nanti kalian bisa lanjut running buat nambahin NaOH dan juga nanti didiemin semalam. Baru Kamisnya nanti mipet, Jumatnya nimbang ngoven terus nimbang. Itu opsinya. Jadi saranku di sisa hari ini silakan dicek, dimaksimalin aja dikantasinya. Kalau misalnya teman-teman ada yang berhalangan buat dikantasi, diwakilkan aja nggak apa-apa, nggak harus kelompok masing-masing loh. Misalnya memang teman-teman ada yang berhalangan, daripada lama ataupun molor tangannya gitu. Dan aku tekankan lagi ya, ini untuk pasirnya bukan pasir ya, tekstur ini kita analisis sampai ke tahap 5 fraksi pasir. Karena nanti data yang mau kalian dapetin adalah pasir sangat halus. Jadi nanti perhatian banget, jangan sampai setelah kalian nipet tekstur, terus kalian sudah nimbang pasirnya. Nah ternyata pasirnya kalian buang. Nah itu kalau misalnya kalian buang kan nggak ada datanya gitu. Mau gimana lagi? Jadi tolong besok saling mengingatkan aja dan hati-hati ketika bekerja. Itu mungkin untuk aerodinamikas, untuk data tekstur. Itu. Oke, ada yang mau ditanyain untuk kegiatan lab ataupun persiapan acara aerodinamikas ini? Oke, atau mungkin ada hal lain yang mau dikonfirmasi, silakan. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau dikonfirmasi, mungkin nanti ada sedikit informasi tambahan. Nanti